Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah. Bulan depan menjadi panggung krusial bagi peta persaingan menuju Piala Dunia. Sorotan utama tertuju pada grup C, di mana Jepang telah mengamankan satu tiket otomatis ke turnamen sepak bola akbar 4 tahunan tersebut. Kini, satu tempat istimewa lainnya tengah menjadi medan pertempuran sengit antara tim-tim kuat, dengan Australia menjadi salah satu kandidat terkuat. Di tengah persaingan sengit itu, timnas Indonesia juga menyimpan asa, meski diakui peluang untuk lolos otomatis terbilang sangat tipis. Selisih 4 poin dari Australia, dengan hanya menyisakan 2 pertandingan di babak ketiga kualifikasi, menjadi tembok terjal yang harus didaki. Namun, asa Garuda tak sepenuhnya padam. Target paling realistis yang kini membayangi benak para pemain dan pendukung adalah lolos melalui jalur babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Peluang untuk mencapai babak ini terbilang cukup menjanjikan. Saat ini, Indonesia menduduki peringkat keempat klasemen sementara grup C, sebuah posisi yang jika mampu dipertahankan hingga akhir babak ketiga, akan membuka pintu ke babak selanjutnya. Kendati demikian, mempertahankan posisi tersebut bukanlah perkara mudah. Rintangan berat telah menanti di depan mata. 2 laga sisa di babak ketiga akan mempertemukan Indonesia dengan 2 rival tangguh, Cina dan Jepang. Pertandingan melawan Cina akan menjadi ujian mental dan taktik yang sesungguhnya, mengingat ambisi negeri tirai bambu untuk tampil di Piala Dunia juga sangat besar. Sementara itu, lawatan ke markas Jepang, Saitama Stadium, akan menjadi tantangan maha berat. Jepang, yang kini menjelma menjadi salah satu kekuatan dominan di sepak bola Asia, tentu tidak akan memberikan poin dengan mudah, apalagi bermain di hadapan pendukung setianya. Situasi inilah yang kini menggelayuti benak para supporter Garuda, menimbulkan rasa was-was bercampur harap menanti kepastian nasib tim kesayangan di babak krusial kualifikasi Piala Dunia. Jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi kemenangan sempurna. Teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya. Untungnya, secercah harapan masih terpancar bagi timnas Indonesia untuk mewujudkan mimpi tampil di pentas dunia. Jalan lain menuju Piala Dunia terbuka lebar, dan inilah jalur yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh skuad Garuda, babak keempat kualifikasi. Syarat untuk melaju ke babak ini cukup jelas, Indonesia harus mampu mengamankan posisi 3 atau 4 di klasemen akhir grup C. Melihat posisi saat ini, berada di peringkat keempat, peluang tersebut terasa nyata. Kini, fokus utama tim Garuda adalah bagaimana caranya mempertahankan singgasana sementara ini hingga peluit akhir babak ketiga kualifikasi berbunyi. Namun, mempertahankan posisi tersebut ibarat mendaki gunung terjal. Tantangan terbesar datang dari 2 pertandingan sisa. Laga kontra Cina menjadi krusial, mengingat mereka adalah pesaing terdekat yang juga memiliki ambisi besar untuk melangkah lebih jauh. Kemenangan atas Cina akan menjadi suntikan moral yang luar biasa sekaligus menjauhkan diri dari kejaran mereka. Di sisi lain, pertandingan melawan Jepang menghadirkan ujian yang berbeda. Kekuatan Jepang saat ini sulit dibendung, dan bermain di kandang mereka, Saitama Stadium, menambah tingkat kesulitan bagi Indonesia. Atmosfer inilah yang membuat para penggemar Garuda diliputi perasaan campur aduk, antara harapan dan kecemasan menanti bagaimana perjuangan timnas Indonesia akan berlanjut di babak penentuan ini. Inilah waktunya kita buktikan semua. Wow, 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 wow. Hey, hey, hey. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Salah satu skenario yang dapat mengamankan langkah Indonesia menuju babak keempat adalah dengan menaklukkan Cina. Kemenangan atas tim berjuluk Tim Naga itu akan memberikan keunggulan 6 poin yang signifikan, sekaligus meredam mimpi Cina untuk berlaga di Piala Dunia. Namun, asa Garuda juga dihadapkan pada potensi ancaman dari tim lain, yaitu Bahrain. Tim asal Timur Tengah ini dikenal dengan kejutan-kejutan yang bisa mereka ciptakan. Sebelum bersaing langsung dengan Indonesia, Bahrain harus terlebih dahulu menghadapi ujian berat melawan Arab Saudi. Jika Bahrain tumbang, maka secara otomatis Indonesia akan melenggang ke babak keempat. Akan tetapi, jika Bahrain mampu meraih kemenangan,
persaingan di grup C akan semakin sengit, dan nasib Indonesia akan sangat bergantung pada hasil pertandingan melawan Cina. Di tengah ketegangan persaingan ini, sebuah angin segar berhembus dari kubu Jepang. Dari 6 tim yang tergabung di grup C, Jepang menjadi satu-satunya tim yang tampak santai. Kepastian lolos ke Piala Dunia tahun depan membuat sisa pertandingan yang akan mereka lakoni tak lagi mempengaruhi status mereka sebagai pemuncak klasemen. Inilah yang melahirkan sebuah gebrakan dari pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu. Ia berencana untuk menurunkan mayoritas pemain muda dalam sisa pertandingan kualifikasi. Saya ingin memanggil pemain dengan mempertimbangkan waktu bermain dan cedera. Saya ingin memanggil pemain yang berpotensi menjadi lebih berharga di masa depan dan menyebarkan pengetahuan tentang taktik tim. Dan saya ingin menerima tantangan itu, ujar Moriyasu kepada Nikkei Sports. Keputusan ini didasari keinginan untuk memberikan pengalaman berharga kepada pemain muda dan memperdalam pemahaman taktik tim demi masa depan sepak bola Jepang yang lebih cerah. Jika Jepang benar-benar menurunkan skuad mudanya, bukan tidak mungkin kekuatan mereka akan sedikit berkurang. Peluang inilah yang bisa saja dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mencuri poin berharga dari sang samurai biru. Namun, perlu diingat bahwa pemain muda Jepang pun pastinya memiliki kualitas yang tidak bisa diremehkan, mengingat investasi jangka panjang yang ditanamkan dalam pembinaan mereka. Dengan demikian, Jepang tetap diprediksi akan menjadi lawan yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi. Memicu reaksi keras dari dua rival Indonesia di grup C, Bahrain dan Cina. Jika Indonesia melihat ini sebagai potensi keuntungan, Bahrain dan Cina justru merasa dirugikan. Pasalnya, kedua tim tersebut juga tengah berjuang keras untuk mengamankan tempat di babak keempat kualifikasi. Situasi ini berpotensi memicu protes dari Cina, yang mungkin menganggap langkah Jepang sebagai tindakan yang tidak menjunjung tinggi sportivitas terhadap tim-tim lain yang masih berjuang demi tiket ke Piala Dunia. Reaksi yang lebih ekstrim justru mungkin datang dari Bahrain. Sebagai bentuk ketidakpuasan, mereka bisa saja mengambil langkah melaporkan Jepang ke AFC, Federasi Sepak Bola Asia. Bahrain memiliki riwayat melaporkan Indonesia terkait ancaman yang diterima tim mereka sebelumnya, meskipun laporan tersebut tidak mendapat respons dari FIFA. Kali ini, Bahrain mungkin menuduh adanya kerjasama antara Jepang dan Indonesia untuk saling menguntungkan. Menyikapi potensi polemik ini, timnas Indonesia tampaknya memilih untuk fokus pada persiapan tim. Rencananya, para pemain akan mulai berkumpul di Pulau Bali pada tanggal 24 Mei mendatang. 2 hari berselang, pada tanggal 26 Mei, pemusatan latihan, TC, akan dimulai di Bali United Training Center. TC ini akan berlangsung beberapa hari sebelum skuad Garuda bertolak ke Jakarta untuk melakoni laga krusial melawan Cina. Sebagai pendukung setia timnas Indonesia, mari kita panjatkan doa agar skuad Garuda mampu meraih hasil maksimal dalam sisa pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kemenangan di laga-laga penentuan ini akan menjaga asa Indonesia untuk kembali berlaga di panggung sepak bola terbesar dunia tahun depan. Inilah gambaran rencana Hajime Moriyasu yang berpotensi menguntungkan timnas Indonesia. Namun di sisi lain, menuai kecaman dari Bahrain dan Cina, dua rival sengit di grup C. Menggema semangat juara, membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya, kita buktikan semua. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Sebagai penutup dari rangkaian babak krusial ini, nasib timnas Indonesia akan ditentukan oleh hasil di dua pertandingan terakhir. Pertandingan melawan Cina di Jakarta akan menjadi medan pertempuran sesungguhnya, di mana kemenangan menjadi harga mati untuk menjaga asa lolos ke babak keempat tanpa bergantung pada hasil tim lain. Sementara itu, lawatan ke Saitama Stadium untuk menghadapi Jepang akan menjadi ujian mental dan taktik yang maha berat. Meskipun Jepang diprediksi akan menurunkan pemain muda, semangat dan kualitas sepak bola Jepang tetap tidak bisa diremehkan. Di sisi lain, tensi di luar lapangan juga diprediksi akan memanas. Reaksi keras dari Bahrain dan potensi protes dari Cina terhadap keputusan Jepang menambah bumbu drama dalam persaingan di grup C AFC sebagai Federasi Sepak Bola Asia tentu akan memantau dengan seksama setiap perkembangan yang terjadi.
Keputusan apapun yang diambil oleh HFC terkait potensi protes tersebut akan turut mempengaruhi atmosfer persaingan dan mentalitas tim-tim yang terlibat. Pada akhirnya, nasib timnas Indonesia berada di tangan mereka sendiri. Persiapan matang yang akan dilakukan di Bali diharapkan mampu memberikan modal berharga untuk menghadapi tantangan di depan mata. Dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia akan menjadi energi tambahan bagi para pemain Garuda untuk memberikan yang terbaik di sisa laga kualifikasi. Mimpi untuk melihat merah putih berkibar di panggung Piala Dunia masih terjaga, dan perjuangan pantang menyerah adalah kunci untuk mewujudkannya. Mari kita terus memberikan dukungan dan doa yang terbaik bagi timnas Indonesia. Setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi, kemenangan sempurna. Dengan berakhirnya babak kualifikasi grup C, cerita perjuangan timnas Indonesia akan mencapai klimaksnya. Hasil dari 2 pertandingan terakhir akan menjadi penentu, apakah mimpi untuk tampil di Piala Dunia akan terus berlanjut melalui babak keempat, ataukah harus tertunda untuk edisi berikutnya. Kemenangan atas Cina di kandang sendiri akan menjadi modal berharga, memberikan suntikan moral dan poin krusial untuk mengamankan posisi di zona lolos babak selanjutnya. Namun, tantangan di Saitama Stadium melawan Jepang tetap menjadi ujian yang tidak bisa dianggap enteng, meskipun ada potensi perubahan dalam susunan pemain tuan rumah. Di luar lapangan, episode protes dari Bahrain dan potensi respons dari AFC akan menambah intrik dalam narasi ini. Bagaimana AFC akan menyikapi keluhan Bahrain terkait keputusan Jepang? Dan apakah hal ini akan mempengaruhi jalannya pertandingan atau bahkan hasil akhir kualifikasi? Menjadi pertanyaan yang menarik untuk disimak. Sikap Cina terhadap perubahan taktik Jepang juga bisa menjadi bumbu tambahan, menciptakan tensi persaingan yang lebih tinggi. Bagi timnas Indonesia, fokus utama tetaplah pada persiapan tim dan performa di lapangan. Dukungan supporter, taktik yang tepat dari pelatih, dan semangat juang para pemain akan menjadi faktor penentu. Babak keempat kualifikasi akan menyajikan tantangan yang berbeda, dengan lawan-lawan yang semakin kuat dari grup lain. Namun, jika Indonesia berhasil melangkah ke sana, itu akan menjadi bukti nyata dari kerja keras dan kegigihan seluruh tim. Kisah kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup C ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang harapan, perjuangan, taktik, dan bahkan intrik di luar lapangan. Nasib timnas Indonesia dan tim-tim lainnya akan menjadi bagian dari sejarah sepak bola Asia, dengan akhir cerita yang masih belum tertulis hingga peluit panjang pertandingan terakhir dibunyikan. Mari terus ikuti dan dukung perjuangan Garuda demi merah putih di kancah sepak bola dunia. Kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu, demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi, kemenangan sempurna. Setelah melewati serangkaian pertandingan yang penuh drama dan ketegangan, babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup C akhirnya mencapai puncaknya. Hasil akhir dari 2 laga penentuan bagi timnas Indonesia akan menjadi jawaban atas segala harapan dan perjuangan yang telah dikerahkan. Kemenangan atas Cina di hadapan publik sendiri akan menjadi momentum krusial, mengamankan posisi di zona lolos ke babak keempat dan mengirimkan pesan kuat kepada para pesaing. Namun, lawatan ke markas Jepang tetap menjadi ujian terakhir yang tidak boleh dianggap remeh, di mana mentalitas dan strategi yang tepat akan menjadi kunci untuk meraih hasil positif. Sementara itu, di luar lapangan, keputusan AFC terkait potensi protes dari Bahrain akan memberikan warna tersendiri dalam narasi kualifikasi ini. Apakah Federasi Sepak Bola Asia akan mengambil tindakan terkait keluhan tersebut? Dan bagaimana dampaknya terhadap atmosfer persaingan serta kredibilitas turnamen, menjadi hal yang patut untuk dinantikan. Reaksi dari Cina terhadap taktik, pemain muda, Jepang juga akan mencerminkan tensi persaingan yang semakin meningkat di antara tim-tim yang berambisi untuk tampil di panggung dunia. Bagi timnas Indonesia, keberhasilan melaju ke babak keempat akan menjadi catatan sejarah tersendiri, membuktikan bahwa kerja keras, semangat pantang menyerah, dan dukungan tanpa henti dari seluruh bangsa mampu membawa Garuda terbang lebih tinggi. Tantangan di babak selanjutnya tentu akan semakin berat, dengan lawan-lawan tangguh dari berbagai penjuru Asia. Namun, pengalaman berharga dari babak kualifikasi ini akan menjadi bekal yang tak ternilai harganya. Kisah perjuangan di grup C ini akan menjadi bagian abadi dari perjalanan sepak bola Indonesia. Terlepas dari hasil akhir, semangat juang para pemain, dukungan fanatik supporter,
dan dinamika persaingan yang terjadi akan menjadi pelajaran berharga untuk masa depan. Mari kita nantikan dengan penuh harap dan terus memberikan dukungan terbaik bagi Timnas Indonesia. Karena setiap tetes keringat dan setiap asa yang dipanjatkan adalah bagian dari mimpi besar untuk melihat merah putih berkibar di Piala Dunia. Kemenangan sempurna, dunia bersinar, cahaya juara takkan pernah pudar. Kemenangan sempurna, kita legenda, inilah waktunya, nama kita tercipta. Seiring dengan berakhirnya babak kualifikasi grup C, lembaran baru dalam sejarah sepak bola Indonesia akan segera tertulis. Hasil akhir dari perjuangan Timnas Garuda akan menjadi penentu arah. Apakah impian untuk kembali merasakan atmosfer Piala Dunia akan terus membara di babak keempat? Ataukah harapan tersebut harus kembali dipupuk untuk kesempatan berikutnya? Kemenangan krusial atas Cina di kandang sendiri akan menjadi fondasi yang kokoh, memberikan kepercayaan diri dan poin penting untuk melangkah lebih jauh. Namun, tantangan terakhir di kandang Jepang akan menjadi ujian sesungguhnya, menguji mentalitas, taktik, dan daya juang hingga detik terakhir. Keputusan AFC terkait potensi protes dari Bahrain akan menjadi catatan tersendiri dalam perjalanan kualifikasi ini. Dampak dari keputusan tersebut, baik terhadap tim yang terlibat maupun integritas kompetisi, akan menjadi sorotan tersendiri. Sementara itu, respons Cina terhadap strategi Jepang akan mencerminkan rivalitas yang semakin sengit di antara tim-tim yang berambisi meraih tiket ke turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi Timnas Indonesia, keberhasilan menembus babak keempat akan menjadi torehan tinta emas dalam sejarah sepak bola tanah air. Ini akan menjadi bukti nyata bahwa dengan kerja keras, semangat pantang menyerah, dan dukungan solid dari seluruh rakyat Indonesia, mimpi setinggi langit pun dapat diraih. Babak selanjutnya akan menghadirkan persaingan yang lebih ketat dengan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru Asia. Namun, pengalaman berharga dari babak kualifikasi ini akan menjadi modal berharga untuk terus melangkah maju. Kisah perjuangan di grup C ini akan menjadi inspirasi bagi generasi pesepak bola muda Indonesia. Semangat Garuda yang tak pernah padam, dukungan supporter yang luar biasa, dan dinamika persaingan yang mendebarkan akan menjadi bagian tak terpisahkan dari memori sepak bola nasional. Mari kita terus memberikan dukungan terbaik dan menantikan dengan penuh harap babak selanjutnya, karena setiap perjuangan adalah bagian dari perjalanan panjang menuju mimpi yang lebih besar, melihat merah putih berkibar di panggung Piala Dunia. Di setiap langkah kita melaju, bersama mimpi tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya.